أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, yang berikutnya, yang ketujuh, Ustadz, saat wanita bersama mahramnya menjalani umroh, kemudian datang haid, apakah wanita tersebut hanya berdiam diri di kamar hotel dan beribadah semampunya? Baik, perlu kami luruskan pemahaman bahwa wanita haid ini yang dilarang itu bagi mereka hanya tawafnya. Jadi ketika seorang wanita itu haid, dilihat, makanya inilah perlunya pembimbing ketika membimbing jamaah umroh itu adalah pembimbing yang berilmu, sehingga dia harus mengetahui kondisi dan keadaan jamaahnya. Kadang ada jamaah ini juga menutupi keadaan ini, mungkin akan malu untuk menceritakannya ke ustadz, atau mungkin dia ceritakan ke ustadz tapi ustadznya tidak paham apa yang harus dilakukan. Nah, disinilah sedikit kami akan jelaskan bahwa ketika seorang wanita sudah berniat untuk umroh, sudah sampai di Madinah, biasanya di Madinah dulu, ternyata sampai di Madinah itu 1 hari sebelum safar ke Mekah atau melakukan ibadah umroh tadi, 1 hari sebelumnya wanita haid. Wanita ini haid. Maka wanita yang haid ini tetap ikut bersama rombongan yang lain ketika mereka pergi ke miqat untuk mengambil ihram. Jadi ikut ke miqat dan sama-sama dengan jamaah yang lain untuk berihram. Niatkan untuk berumrah. Labbaik Allahumma umratan. Wanita yang haid tadi juga ikut. Labbaik Allahumma umratan. Nanti ketika sampai di Mekah, jamaah yang satu rombongan tadi ini kan mereka tawaf nih. Nah, ini saja yang tidak dilakukan oleh wanita tersebut. Nah, dia ya terserah mau ikut ke masjid silahkan. Cuma dia harus pastikan dia menggunakan pembalut. Dia pokoknya pastikan aman supaya darahnya itu tidak menetes dan mengotori masjid tersebut. Jadi kalau mau ikut silahkan. Cuma dia tidak boleh tawaf. Dia bisa jadi berzikir, dia menyaksikan orang-orang Masya Allah yang sedang beribadah. Nah, silahkan, tidak ada masalah. Tidak mesti dia harus berdiam diri di hotel, tidak. Cuma dia memang tidak boleh melanjutkan manasik umrohnya, tawafnya dan seterusnya. Kapan dia melakukan tawafnya nanti? Ketika masa sucinya tiba. Ustadz, ternyata rombongan yang lain sudah dijadwalkan akan pulang. Tapi si wanita ini belum kunjung suci. Kalau memang sudah suci kan misalnya di hari kedua di Mekah atau hari ketiga di Mekah, maka di hari ketiga itulah dia langsung melanjutkan tawafnya tadi, sa'inya dan tahallulnya. Cuma selama 3 hari 4 hari dia di Mekah itu dia masih dalam kondisi ihram ya. Nah, kalau dalam kondisi ihram itu berarti perkara-perkara yang dilarang di saat ihram dia tidak boleh lakukan. Jadi memang agak berat nih bagi wanita haid ini. Wanita haid ketika dia sudah sampai di Mekah, sudah berniat ihram, tapi kan dia tidak bisa tuh melanjutkan manasik yang lainnya. Berarti dia berhari-hari tuh dia harus dalam kondisi ihram. Nah, ketika dalam kondisi ihram itu berarti dia selama 3 hari itu nggak boleh mandi pakai sabun, nggak boleh sikat gigi dengan pasta gigi, nggak boleh dia mencukur sesuatu bulu apapun yang ada di tubuhnya. Banyak larangan-larangan ihram itu, semua itu tidak boleh dia lakukan selama 3 hari itu. Sampailah tibanya di mana misalnya rombongan ini sudah dijadwalkan akan pulang besoknya. Ternyata si wanita ini belum bersih. Maka kata para ulama, wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang kuat, boleh si wanita ini melanjutkan tawafnya karena dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Beda kalau dia penduduk asli Saudi. Kalau penduduk asli Saudi, rombongan ini pulang, ya udah dia ikut pulang. Kapan tibanya nanti dia sudah suci, dia balik lagi, gampang. Tapi kalau dia berasal dari Indonesia, nunggu dulu suci, pulang dia ke Indonesia, nanti suci baru balik lagi ke sana. Berat. Makanya kata para ulama ini kondisinya darurat. Kalau darurat, besok mau pulang rombongannya, ya sudah hari ini dia tawaf saja. Dia tawaf, kemudian sa'i, tahallul. Insya Allah
ibadah umrah yang dia lakukan sah walaupun dalam kondisi dia sedang haid. Wallahu a'lam bissawab.